Setelah berhasil menjual bunga sunflower, Haesun dengan lekas kembali ke rumahnya. Tibalah hari di mana Haesun akan mendaftarkan dirinya sebagai hunter. Song Hua tengah mengajarkan Haesun cara bersikap di depan orang. Song Hua mengajarkan agar Haesun jangan gagap dan gugup di depan orang, dan berbicaralah yang lancar, dan tunjukkan kepada mereka bahwa kau adalah lelaki yang dewasa, dan serius, oke? Bahkan Song Hua pun mendadani Haesun agar terlihat tampan di hadapan para pengawas. Ingat apa yang kakak ajarkan. Kamu mengerti kan Haesun? Aku mengerti. Tapi kakak aku ke sana untuk mendaftar, bukan mengambil ujiannya. Seharusnya kamu memberitahukan kepada kakak. Kalau begini kan sia-sia kakak mendandanimu. Aku sudah memberitahukan kepada kakak. Scene pun berpindah ke asosiasi hunter. Terlihat seorang guildmaster dan anggotanya yang sedang mencari calon hunter yang berbakat. Ketika Haesun melewati mereka, mereka tampak mengkhawatirkan kondisi Haesun. Lihat orang itu, kondisi tubuhnya sangat lemah sekali. Apa orang seperti itu boleh mendaftar? Temannya mengatakan, janganlah menilai orang dari sampulnya, tapi dia seperti pasien rumah sakit. Tapi ketika dia melihat Haesun, orang itu malah lebih mengkhawatirkan Haesun. Aku harap dia baik-baik saja. Ya kalau dia selamat syukurlah, tapi kalau dia gagal ya apa boleh buat, itu memang sudah nasibnya. Setelah Haesun melewati mereka cukup jauh, dengan ekspresi culun Haesun mengatakan, anjing, aku mendengar apa yang kalian berdua katakan. Akan aku tandai muka kalian berdua, yang satu hidung besar dan yang satu lagi muka dildo. Awas aja jika kalian dalam kesusahan nanti, aku takkan ngehel kalian. Haesun langsung saja mendekati tempat bagian pendaftaran. Maaf, saya kemari untuk mengambil pendaftaran hunter. Setelah Haesun mengisi formulir pendaftaran, langsung pendaftaran itu diinput oleh wanita itu. Lalu dengan kasar wanita itu, aku sudah selesai memasukkan datanya. Wanita itu dengan lekas menyuruh Haesun untuk pergi dari sana. Padahal aku mengira bekas lukaku sudah mulai menghilang, apa masih seburuk itu? Jadi memang kelihatan buruk, tapi setidaknya tolong tahan sebentar keh, wanita bangsat. Pendaftar selanjutnya, ucap wanita itu. Ketika melihat yang mendaftar selanjutnya adalah pria tampan, wanita itu langsung bersikap manis kepadanya. Lelaki itu pun bertanya siapa lelaki itu, yang dimaksud adalah Haesun. Seseorang seperti dirinya mendaftarkan diri sebagai healer, membuat citra healer semakin buruk saja. Wanita itu pun bertanya, maaf apa Anda Yoo Ji-won? Lelaki itu pun mengatakan, sepertinya penyamaranku terbongkar, bisakah kalian pura-pura tidak melihatku? Karena informasi tentang aku mendaftar sebagai hunter belum diketahui oleh orang banyak. Para betina itu pun kegirangan mendengar Yoo Ji-won ingin mendaftarkan diri sebagai hunter. Kalian bisa merahasiakannya kan, ucap Yoo Ji-won sambil menggoda para wanita itu. Baiklah, serahkan kepada kami, ucap para wanita itu. Setelah Haesun selesai mendaftarkan dirinya, dia memutuskan untuk langsung pulang saja ke rumahnya. Haesun berpikir ternyata mendaftar itu lebih cepat dari yang dia kira. Sempat terpikir oleh Haesun untuk merayakan ini semua dengan kakaknya, akan tetapi Haesun bingung mesti beli makanan siap saji apa untuk mereka makanan nanti. Terlihat seorang wanita sedang berdemo. Wanita itu berdemo menuntut kepada Guild Glory. Kenapa meninggalkan mereka ketika terjadi Dungeon Gate Breaks? Tolong jelaskan kepada kami Guild Glory, kenapa kami harus menderita? Kenapa wanita ini berdemo hanya seorang diri? Pikir Haesun. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, sekarang ini sudah jarang sekali terjadi demo. Tiba-tiba seorang petugas keamanan mendekati seorang ibu yang sedang berdemo. Petugas itu melarang wanita itu untuk berdemo di sini, karena dia pasti akan ditangkap oleh pihak kepolisian nantinya. Sambil menangis wanita itu meluapkan keluh kesahnya kepada petugas keamanan di sana. Seharusnya kalian datang menolong kami waktu itu. Kalian seharusnya bisa menolong mereka. Kenapa harus anakku yang mati? Nona, tenanglah, ini sudah hari ketiga kau berdemo di sini. Beristirahatlah,
jika tidak kau akan pingsan nanti, ucap petugas itu sambil menghibur wanita yang sedang berdemo itu. Dengan perasaan iba Haesun memperhatikan wanita itu. Seandainya ada aku, awakenik lebih cepat, maka wanita ini tidak perlu lagi berdemo seperti ini. Dengan memohon kepada petugas itu, wanita itu meminta agar dirinya bisa menemui ketua pemimpin asosiasi Hunter. Permintaan itu seperti sulit untuk terwujud, ucap petugas itu, sambil memohon petugas menyuruh agar wanita itu segera meninggalkan lokasi ini, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk atas kasus yang dialami oleh wanita ini. Seseorang datang dan langsung memarahi petugas itu. Dasar goblok, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah aku sudah bilang untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat? Tapi kenapa kau masih membiarkan wanita ini di sini? Kita perkenalkan lelaki ini, dia bernama Nam Kitaek. Dia seorang anggota asosiasi Hunter. Minggir kau, Nam Kitaek, mendorong petugas itu. Dasar begini saja tidak becus menangani masalah. Siapa lelaki ini, tanya MC, dia seorang Hunter dan dia juga seorang anggota asosiasi Hunter. Aku ingatkan kepadamu wanita tua. Bukankah kemarin aku sudah menasehatimu untuk tidak melakukan demo lagi di sini? Tapi kenapa kau masih melakukan demo di sini hari ini? Aku sudah mau nasehatimu wanita tua tapi kau terlalu bebal. Wanita itu tanpa ketakutan, bahkan tubuhnya pun gemetar karena takut dengan Nam Kitaek. Hai pemula, lihatlah aku cara menangani orang yang bebal seperti ini. Kau tak perlu banyak bicara kepadanya. Cukup kau hajar saja dia langsung. Dengan begitu mereka akan langsung mengerti. Nam Kitaek langsung mendekati wanita tua itu, sambil mengangkat dan mengepalkan tangannya ke arah atas, lalu kepalan tangan itu langsung diarahkan kepada wanita tua itu. Seharusnya kau mendengarkan aku, dengan begitu kau takkan, sebelum Nam Kitaek melanjutkan ucapannya itu. Ternyata Haesun sedang menahan pukulan dia, sebelum mengenai wanita tua itu. Tampaknya sebelum pukulan Nam Kitaek mengenai wanita tua itu, Haesun menggunakan Poison Step, lalu menahan pukulan dia menggunakan tangannya. Haesun sambil menahan amarahnya, bertanya kepada Nam Kitaek, apa yang mau kamu lakukan? Jawab pertanyaanku, brengsek. Nam Kitaek bertanya, siapa kau? Kenapa kau mencampuri urusan orang lain? Minggirlah dari sana, dan jangan mengganggu pekerjaanku. Sambil mengepalkan tangannya, Haesun menyuruh agar lelaki itu tidak bergerak, atau akan aku hancurkan kepalanya. Bukannya kau anggota asosiasi Hunter? Seorang anggota asosiasi Hunter menggunakan kekuatannya kepada rakyat biasa. Apa kau gila, tanya Haesun. Aku hanya menjalankan tugasku, dan siapa kau berani mencampuri urusanku? Tugas matamu, kau bertanya siapa diriku? Aku orang yang baru daftar jadi Hunter. Kenapa? Nam Kitaek menyuruh agar Haesun segera menghilangkan eternya, jika tidak dia akan mengambil tindakan kepada Haesun. Bagaimana jika aku tidak mau menghilangkan eterku? Ucap Haesun sambil menantang Nam Kitaek. Rupanya kau membutuhkan sedikit pelajaran, ucap Nam Kitaek. Wanita tua itu menasehati Haesun untuk tidak lagi memperpanjang masalah ini, karena akan membahayakan nyawa Haesun nanti. Jangan khawatir Bu, nantinya juga aku yang akan jadi pemenangnya, ucap Haesun penuh dengan percaya diri. Kau banyak bacot bocah, kita lihat siapa yang masih bisa bacot setelah dihajar habis-habisan nanti. Apa kau bergerak, tanya Haesun, bukankah aku sudah melarangmu bergerak, dasar bebal sekali sih. Tampaknya Haesun sedang membalas semua ucapan yang Nam Kitaek ucapkan kepada wanita tua itu. Bukannya tadi aku sudah memperingatimu? Jadi sebenarnya yang bebal dan tidak mendengarkan orang lain adalah kamu sendiri. Lalu kepala Nam Kitaek langsung dihantamkan ke aspal oleh Haesun, bunyinya nyaring banget dah. Siapa bajingan ini? Bagaimana pendaftar Hunter bisa sekuat ini? Pikir Nam Kitaek. Haesun langsung mengejeknya, ternyata kau hanya bacot saja, bagaimana orang selemah kau bisa menjadi anggota asosiasi Hunter? Kau masih ingin bangun?
Aku sarankan kau bersantai saja di tanah seperti tadi. Dengan penuh emosi Nam Kitaek memaki kepada Haesun. Bangsat kau, akan kubunuh kau bocah bangsat. Apa yang kau bicarakan? Berbicaralah yang jelas, ucap Haesun. Apa kau ingin membunuhku? Lucu sekali. Oi Tuan Master of War. Cobalah kalau kau bisa membunuhku, tantang Haesun. Deceptive Footwork, bagaimana Pursuer, Poker Face of the Battlefield, yang satu itu cukup lucu, ucap Haesun. Sambil bertanya dengan penuh keheranan, kenapa dia bisa tahu semua skill milikku. Sambil mengancam Haesun, melepaskan pin asosiasi yang nempel di baju Nam Kitaek, jika kau merepresentasikan asosiasi, jadilah contoh yang benar. Apa kau mengerti yang harus kau lindungi itu bukan reputasi guild, tapi nyawa penduduk? Apa kau mengerti sekarang? Wanita tua itu tampak terkejut mendengar ucapan dari Haesun. Terlihat ada beberapa langkah kaki mendekatin daerah tempat lokasi Haesun bertarung. Apa yang kau bicarakan bocah? Bukan kau banyak hunter yang bertindak seperti itu? Sekarang mereka lebih mempedulikan guild dia sendiri. Gogun-i bertanya, apa yang sedang kalian lakukan di dalam asosiasi yang suci ini? Jika kau ingin menyebabkan kekacauan, maka lakukanlah di luar. Terlihat di sana ada Gogun-i dan Maria, beserta wakil ketua asosiasi hunter. Aku mampir karena mendengar keributan di sini. Hebat sekali kelakuanmu karena berani membuat keributan di sini. Sebenarnya bukan aku yang memulai terlebih dahulu. Akan tetapi anggota asosiasi hunter yang memulainya. Kau sebagai seorang hunter menyerang seorang warga biasa, dan kau juga sebagai seorang pendaftar, bukankah kau terlalu kasar? Apa kau pikir kau bisa menggunakan kekuatanmu seenaknya saja karena kau kuat? Kau seharusnya berpikir sebelum bertindak. Bacot, bentak Haesun. Apa yang kau bilang tadi, tanya Gogun-i. Haesun pun meminta maaf kepada Gogun-i. Maaf, aku keceplosan dan mengatakan isi pikiranku tanpa aku sadari. Tapi kalau kau ingin menghentikan kami, maka lakukan dengan benar. Aku tahu situasi ini terlihat seperti tidak serius, jadi gampang jadi salah paham. Memang kuakui seorang pendaftar tidak boleh menyerang seorang anggota asosiasi hunter. Aku tahu hal itu, tapi apa seorang hunter diperkenankan untuk menyerang seorang manusia biasa dengan menggunakan kekuatannya? Apa yang kau maksud? Kalau hal itu diperbolehkan, maka aku yang akan meminta maaf. Kalau tahu hal begitu aku takkan menghentikannya, ucap Haesun. Mendengar hal itu, terlihat Maria menutup mulutnya menggunakan tangannya. Maria tidak sempat berpikir, kalau ada calon hunter lebih memuliakan seorang warga biasa. Haesun terus bertanya, sederhananya apa seorang hunter diperbolehkan untuk menyerang warga biasa? Ya, karena orang jelek sepertiku menghentikan mereka. Mungkin saja aku akan dihukum. Tampak Gogun-i tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar perkataan dari Haesun. Gogun-i melihat kalau Maria tampak sedang mengkhawatirkan nasib dari Haesun, karena tidak ingin membuat Maria kembali menyalahkan dirinya karena tidak bisa menolong. Gogun-i lantas meminta maaf atas kesalahan ini. Gogun-i terlihat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Haesun. Kau sudah melakukan hal yang benar, aku pastikan anggota asosiasi hunter itu akan menerima hukuman yang setimpal. Dan untuk korbannya biar wakil ketua asosiasi hunter yang akan mengurusnya. Gogun-i langsung menyuruh wakil ketua untuk segera mengurus masalah ini. Wanita tua itu pun dipersilakan untuk mengikuti dan menyelesaikan masalah itu, dengan diwakilkan oleh wakil ketua asosiasi. Aku rasa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Tapi kenapa kau tidak ikut pergi bersama mereka? Yang dimaksud adalah Gogun-i, ucap Haesun. Aku, tanya Gogun-i keheranan. Apa kau tak tahu? Ya baiklah, akan aku jelaskan. Ibu itu berasal dari distrik Gaebang. Dia kehilangan anaknya saat insiden Jet Explosion. Maria tampak terkejut mendengar itu. Memang sangat disayangkan. Karena hal itu bisa dicegah kalau asosiasi dan Guild Glory bisa lebih cepat. Haesun mendekati secara perlahan-lahan ke arah Gogun-i. Ketua Go,
Kau setujukan kalau bangunan ini begitu bersih? Tak ada kotoran, sampah atau lumut. Sungguh bangunan yang sangat bagus, ucap Haesun. Tapi distrik Gaebang masih hancur dan dipenuhi dengan darah di mana-mana. Kau benar, ucap Gogun-i. Aku juga berasal dari distrik Gaebang. Haesun pun mengucapkan selamat, karena mereka sudah melindungi distrik Gupa. Senang sekali mendengar tidak banyak korban di distrik Gupa. Wow, asosiasi memang hebat. Haesun kembali bertanya, Ketua GOO, kenapa kalian tidak datang? Apa kau tahu? Aku sudah mencoba mengerti keadaanmu. Apa kau tidak punya niatan dari awalnya untuk menolong kami? Mendengar hal itu Maria kembali merasa bersalah. Apa ini semua bukan salahmu? Apa mungkin aku yang salah karena telah menyalahkanmu? Aku menyelidikinya, CCTV yang ada di distrik Gaebang, bisa disimpulkan, jika Guild Glory dan Asosiasi Hunter datang lebih cepat, jumlah korban bisa dikurangin hingga setengahnya. Dari aku dengar bos monsternya sulit untuk dikalahkan, masalahnya adalah kenapa kau mengabaikannya orang lain yang sebenarnya bisa kamu selamatkan. Katakan sesuatu kalau kau punya mulut, perintah Haesun. Haesun kembali mendesak Gogun-i. Katakan sesuatu kalau kau punya mulut. Dasar anak muda, ucap Ketua Go. Kau bertingkah dengan emosimu bukan dengan pikiran rasionalmu. Karena pikiranmu sempit kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kau tidak tahu kapan harus berbicara sopan atau tidak. Aku mengerti kau masih penuh dengan semangat. Tapi setidaknya kau harus sadar dengan siapa kau berbicara. Dan memikirkan apa yang telah kamu katakan. Selama kamu masih manusia dan bukan monster. Apa monster? Dan aku harus sadar dengan siapa aku sedang berbicara. Ketua Go, kamu memang pandai bersilat lidah. Bagaimana aku tidak mengetahui siapa dirimu itu? Kau adalah knight nomor 1 di Korea, tapi dihancurkan oleh Kang Hyun. Mendengar itu Ketua Go menjadi emosi. Bocah, aku sudah bersabar menghadapimu. Tapi kau sudah kelewatan batas. Sepertinya kau cukup percaya diri dengan kemampuanmu itu. Dengan tiba-tiba Haesun mengeluarkan aura eter miliknya. Apa-apa ini? Tanya Ketua Go. Bicara teruslah Ketua Go, ucap Haesun. Apa kau sudah gila, bocah? Bukankah kau bertanya apakah aku cukup percaya diri dengan kekuatanku? Aku memang belum cukup kuat, akan tetapi tidak akan ada yang tahu kalau aku belum mencobanya. Jir Haesun mulai berani menantang Hunter Rank S. Jadi bagaimana kalau kita mencobanya? Apapun yang terjadi aku takkan menundukkan kepalaku kepadamu. Scene berpindah, terlihat Yo Ji-won yang sedang bersantai sambil menikmati minuman. Hei, lihat di sana, wow, beneran tuh. Dia kelihatan lebih tampan dari aslinya. Yo Ji-won berpikir, apa mereka fans lagi? Cukup merepotkan kalau banyak orang yang berkumpul. Lebih baik akan aku berikan tanda tangan supaya mereka lekas pergi dari sini. Ketika mereka sudah dekat dengan Yo Ji-won, mereka langsung disapa oleh Yo Ji-won, permisi, cepat berikan aku pena dan kertas. Kedua orang itu bingung dengan perkataan dari Yo Ji-won. Ku bilang cepat berikan aku pena dan kertas, ucap Yo Ji-won. Iya, tapi kenapa tiba-tiba, ucap mereka. Bukankah kalian ingin mendapatkan tanda tangan dariku, ucap Yo Ji-won. Memangnya kau siapa, tanya mereka berdua keheranan. Kau mengucapkan kata-kata tadi tanpa tahu siapa diriku. Yo Ji-won berpikir, dirinya sungguh tampan, bahkan sampai menarik perhatian dari orang yang tidak mengenalnya. Maaf, sepertinya kau salah paham, ucap mereka. Apa? Ucap Yo Ji-won dengan terkejut. Apa kau lihat itu? Aku yakin kau tahu siapa dia. Kalau kau pergi mendaftar ke asosiasi juga. Itu adalah eter milik Knight level S Gogun-i. Mereka tampak terkejut melihat eter itu. Gogun-i menyuruh Haesun untuk segera minta maaf kepadanya. Dengan begitu dia akan langsung memaafkan dan melepaskan Haesun. Akan tetapi Haesun tidak ada niatan untuk meminta maaf, malah dia dengan sengaja ngacungkan jari tengah kepada Gogun-i. Sepertinya kau mencoba mengali kuburanmu sendiri, bocah. Ini akan menjadi pelajaran yang mahal untukmu.
Ya, siapa yang peduli pada hal itu? Karena kau akan merasa pelajaran yang sebenarnya, ketika tangan Ketua Go hampir mengapai Haesun. Dia langsung dihentikan oleh Maria. Ketua Go, candaanmu sudah melewati batas. Dengan tiba-tiba Maria menahan tangan Ketua Go dengan menggunakan skill miliknya. Maria mengatakan kalau dia mengerti niatan Ketua Go hanya ingin memamerkan kekuatannya untuk memberi semangat kepada para pendaftar calon hunter. Namun aku takut orang lain akan salah menilainya. Tanpa mereka sadari, kalau mereka berdua sudah menjadi tontonan para calon pendaftar hunter di sana. Jadi bagaimana kalau Ketua Go menghentikan sampai di sini saja? Ujar Maria. Sudah aku duga kalau ini hanya demonstrasi ucap salah satu calon pendaftar hunter. Tapi kenapa pakai mengatakan hal tersebut segala? Tanya seseorang yang ada di sampingnya itu. Tentu saja karena Ketua Go selalu serius. Calon pendaftar yang beruntung. Dia bisa demonstrasi langsung dari Ketua Go. Sungguh bikin iri saja. Anjay, mereka belum kalau tadi mereka berdua hampir gelut guys. Ketua Go langsung melirik sekelilingnya, begitu tahu mereka menjadi tontonan. Sikap Ketua Go langsung berubah. Sambil menepuk bahu Haesun, Ketua Go mengatakan pendaftar hunter, mungkin sedikit memalukan mengatakan hal ini. Tapi inilah yang bisa aku lakukan dengan skill aku yang seadanya. Aku harap kau bisa mempelajari sesuatu dari demonstrasi tersebut. Mendengar hal tersebut menjijikan sekali, aku merasa ingin muntah, pikir Haesun. Dia sama sekali tidak tahu malu manusia bermuka dua ini. Ketua Go berbisik kepada Haesun, jangan cemberut begitu. Karena kita akan sering mulai bertemu sekarang. Haesun cukup kaget mendengar hal tersebut. Hentikan itu Ketua Go, meski aku sudah membuat semua orang pergi. Tapi kalau kau membuat masalah lagi, aku takkan tinggal diam, ancam Maria. Lalu Maria meminta maaf kepada Haesun. Maaf, aku tidak punya alasan mengenai kejadian itu. Aku berjanji akan memberikan permintaan yang besar dan kompensasi bagi mereka yang terkena dampaknya. Berjanji, tanya Haesun. Distrik Gaebang dikelola oleh Guild Glory dan mereka harus melindunginya. Itu hal yang bahkan anak TK pun tahu. Bukankah hal seperti itu juga termasuk janji? Mendengar perkataan Haesun, membuat Maria tidak bisa berkata apa-apa. Kalau kau cuman mau minta maaf karena hal itu, maka lupakanlah saja. Apanya tameng terkuat, apanya keajaiban, permintaan maaf yang benar, kompensasi. Apa gunanya kalau mereka semua sudah mati sekarang? Terlihat emosi dari Ketua Go tersurut ucapan Haesun. Sudah Ketua Go, yang dia ucapkan itu memang benar, ucap Maria. Memang benar kalau kami salah. Terlihat Maria yang meminta maaf sambil membungkukkan badannya kepada Haesun. Orang berpikir mungkin aku adalah orang jahat. Rasa hormat dan maaf dari para bajingan yang bahkan tak berniat melindungi mereka, apa gunanya janji? Saat aku mengingat kakak yang hampir mati karena kalian, aku masih naik darah. Apa kalian pikir semua itu bisa digantikan dengan uang? Mereka yang mati tidak akan bisa kembali lagi. Janganlah berbisnis menggunakan nyawa manusia. Aku adalah orang bodoh yang pernah percaya kata-kata dari kalian. Sebelum Haesun pergi jauh dari sana, Maria tiba-tiba bertanya kepada MC. Tunggu sebentar, apa kau tak keberatan? Kamu tadi mendaftar di kelas apa? Tanya Maria. Heller? Maria terkejut mendengar jawaban dari Haesun. Aku juga tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi aku takkan meninggalkan mereka seperti yang kalian lakukan. Hellerkah? Tak terduga sekali dia memiliki eter yang sangat kasar sebagai seorang Heller. Akan lebih bagus jika dia bisa menjadi Heller yang berguna. Haesun pulang dengan kepala tertunduk. Aku kalah dari awal, aku juga tak berpikir bahwa aku bisa menang. Berkat keributan yang disebabkan oleh anggota asosiasi, orang-orang sudah mulai berkumpul. Yang lebih penting, Maria, aku juga yakin dia akan menghentikan pertarungannya. Tapi di momen seperti itu, aku merasa sangat kecil. Seakan sedang menghadapi gunung yang sangat tinggi. Sayang sekali, aku rasa aku sudah sedikit lebih kuat. Tapi perjalananku terasa masih panjang. Begitu sampai di rumah,
Haesun melihat pintu rumahnya terbuka. Apa ada tamu di rumah? Aku pulang, ucap Haesun. Terdengar Song Hua sedang berbicara dengan seorang gadis. Kakak ini lagi ngetren loh. Benarkah, ucap Song Hua? Tentu saja semua orang menggunakan ini. Song Hua langsung menyambut Haesun. Kau sudah pulang, Dik? Haesun, kapan kau punya teman sepertinya? Dia sangat ramah dan enak diajak berbicara. Teman, apa? Ucap Haesun yang terkejut. Hei, kau membuatku menunggu sangat lama. Haesun terkejut melihat siapa orang yang sedang bertamu itu. Ternyata itu adalah Bisu. Hei, lama tidak bertemu, sapa Bisu. Kenapa kau ada di sini? Tanya Haesun. Tanpa panjang lebar, Haesun hanya mengatakan kalimat, pulang. Apa katamu? Tanya Bisu. Pulang sana, ucap Haesun sambil menunjuk ke arah pintu. Bangke main usir saja, para ini se-MC.